Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Birmansyah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya di sini akan membahas mengenai pemikiran Al-Makrizi dalam memerangi atau menanggulangi inflasi pada perspektif Islam, yang dimana masih ada kaitannya mengenai COVID-19 yang terjadi pada masa sekarang. Nah, untuk selanjutnya pada video kali ini kita lihat seperti apa atau bagaimana pembahasan dari pemikiran Al-Makrizi mengenai inflasi, yang dimana hal itu masih ada kaitannya dengan COVID-19. Check this out. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat-sehat aja ya. Yang kita tahu lah, karena wabah corona ini sangat meresahkan banget khususnya di Indonesia. Sebagai pandemi yang sangat berbahaya, kita harus tahu nih, kita harus menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti kita menjaga jarak, memakai masker jika berkeluaran, dan menjaga jarak ketika kita sedang berada di luar. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, untuk wabah corona ini di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dari bulan April sampai sekarang di bulan Desember 2020. Untuk wabah sendiri ini kemungkinan akan berakhir di 2021 jika memang vaksin atau obat untuk penanggulangan COVID ini sudah ditemukan. Karena apa? Jika vaksin ini belum ditemukan, kemungkinan besar wabah corona akan masih berlanjut hingga di 2021. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkenalan pemikir Islam, yaitu Al-Makrizi. Jadi Al-Makrizi ini mempunyai nama lengkap, yaitu Taqiyuddin Abbas Ahmad bin Ali Abdul Qadir Al-Husaini. Nah, itu nama lengkapnya. Nah, jadi dia ini lahir di desa Barjuan, yang lebih tepatnya di Kairo, pada tahun 766 Hijriah atau 1364 Masehi. Nah, keluarganya ini berasal dari keluarga Makrizah ya, Makarijah maksudnya. Jadi sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Nah, makanya nama Al-Makrizi ini sebenarnya diambil dari kota atau desa yang terletak di Ba'labak itu, yaitu Makrijah. Nah, karena kondisi ekonomi ayahnya ini sempat menurun atau lemah, menyebabkan Al-Makrizi ini diboyong oleh kakeknya supaya untuk diajari ilmu-ilmu, yang dimana ilmunya ini lebih condong ke mazhab Syafi'i. Nah, jadi seperti itu. Nah, inflasi menurut Al-Makrizi yaitu adalah sebuah fenomena alam yang dimana itu terjadi di seluruh dunia, yang mengakibatkan harga-harga yang awalnya itu stabil menjadi tidak stabil karena adanya inflasi. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengenai inflasi, banyak ada jenisnya, yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada inflation yang natural atau yang inflasi dari alam, yaitu seperti bencana gunung berapi, mungkin dari banjir, tsunami dan lain-lain. Kalau yang selanjutnya itu ada juga yang COVID yang kayak di masa sekarang. Nah, habis itu ada juga yang karena kesalahan manusia seperti korupsi, administrasi yang buruk. Setelah itu ada perpajakan yang terlalu berlebihan. Dan yang terakhir ada juga karena peningkatan sirkulasi mata uang. Jadi seperti itu. Nah, ada dua kebijakan yang dipilih pemikir Al-Makrizi, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal ini yang paling diperhatikan yaitu menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga. Terus yang kedua ada mengatur
pengeluaran perintah untuk pengusaha tertentu. Nah, yang ketiga ada memberikan rangsangan fiskal atau insentif subsidi bagi pengusaha tertentu. Nah, yang kedua ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini agak sedikit berbeda karena apa? Yang pertama itu ada kebijakan pasar terbuka. Nah, yang kedua ada penentuan cadangan wajib minimum. Yang keempat ada penerimaan suku bunga atau diskon yang sering kita tahu. Setelah itu yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya modal suasion. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 4 yang tertera di dalam kebijakan moneter. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada cara pengendalian dari inflasi di sini. Yang jelas itu ada pengurangan pajak. Nah, maksudnya pajak nih ada pajak rumah tangga, terus pajak perpajakan jalan, mungkin ada perpajakan yang lain-lain. Nah, itu bisa dikurangi untuk tingkat pembayarannya supaya masyarakat ini masih bisa mampu untuk membayarnya. Yang kedua, memberikan bantuan subsidi atau uang secara langsung kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Karena apa? Di masa pandemi kayak gini masyarakat susah untuk mencari pekerjaan, malah Nah, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, misalkan video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat juga kepada teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya, Gusti Bermansyah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.